pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Muhammad pimpin doa. Untuk mulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Hari ini berangkat Aswanda Arba Kenisa Ratwinur Fauzia Rohman Wahidin Hadir Bu. Nur Aisyah Ulfa Zahra dan Dwi Muzaki. Yes, hadir. Oke, berarti hadir semua ya hari ini ya. Oke, baik. Karena tadi Ibu lihat cek presensi dan kita juga udah berdoa. Tuh kalian kayaknya tuh udah bahas ya, anak-anak belum sarapan ya? Semangat, Bu. Kenapa nggak semangat? Belum makan. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak perlu semangat, yang penting dengerin aja. Ya. Oke, baik. Oke, biar kita semangat, kita nyanyi dulu aja. Kita olahraga dan juga mengingat kembali lagu-lagu yang pernah kita nyanyikan. Lagu nostalgia, Bu. Topik hari ini, yaitu hari ini kita akan belajar terkait dengan apa anak-anak? Tujuan Terima kasih. Apa anak-anak bisa baca apa belum? Hari ini kita akan belajar terkait dengan cerita dari kampung halaman, yaitu terkait dengan tradisi yang ada di masyarakat maupun di keluarga kalian semua. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, agar anak-anak tahu apa itu tradisi dan bagaimana sih tradisi masyarakat ataupun tradisi keluarga yang ada di lingkungan kalian. Kemudian tujuan yang kedua, kalian bisa mengetahui ragam-ragam budaya apa aja sih yang ada di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat ataupun yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, kalian bisa tahu dan juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang ada di keluarga ataupun masyarakat. Kemudian yang keempat, kalian juga tahu bagaimana cara menghargai tradisi yang tetangga kalian ataupun saudara jauh kalian ataupun teman kalian, karena setiap orang pasti memiliki tradisi yang berbeda-beda, entah itu di lingkup desa, kemudian masyarakat luar provinsi ataupun di suatu keluarga. Oleh karena itu nanti kita akan belajar terkait semua. Oke, apa itu tradisi? kebiasaan Kebiasaan apa? masyarakat Kebiasaan masyarakat.
kebiasaan yang sering dilakukan. Kebiasaan yang dilakukan. Oke. Sebelumnya kalian kemarin belajar terkait dengan apa? Tentang itu kebiasaan tradisi. Oke. Nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai tradisi. Mengenal tugas pemimpin di daerahku, Bu. Oh, kemarin kita sudah belajar terkait dengan Mengenal tugas pemimpin di daerah. Ya. Oke, nah sekarang kita belajar terkait dengan tradisi. Ya, Nah, Ibu. tradisi itu apa? Tradisi adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaannya seperti apa? Yang biasanya turun-temurun dari nenek moyang maupun dari keluarga kalian. Nah, setiap orang ataupun setiap masyarakat ataupun setiap keluarga itu memiliki ciri-ciri ataupun ciri khas ataupun karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Sekarang ada dua lingkup yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan tradisi di masyarakat. Maaf ya, Ibu sedang melek. Iya, Bu. Bapak, Ibu. Udah minum Coba. Bu. Bantu baca Mbak Ratri. Tradisi di masyarakat itu apa? Tradisi di masyarakat adalah adat, kebiasaan, kepercayaan atau perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan oleh kelompok masyarakat hingga saat ini. Contoh, upacara adat, ritual keagamaan, tata krama. Oke, kalau di lingkungan Mbak Ratri ada nggak sih contoh tradisi di masyarakat selain yang sudah disebutkan tadi di depan? Tradisi biasanya di daerah pantai Bu itu Apa? ada Mandi. warungan Bu. Itu tujuannya untuk apa? Mbak Ratri tahu nggak? Itu syukuran Bu karena desanya sudah diberi apa ya, diberkati hasil panen yang melimpah, terus tidak terjadi bencana. Jadi tradisinya itu kepala banteng itu kepala kerbau yang dilepaskan di pantai. Di rumahku ada tradisi juga. Apa? Bu. Tradisi apa? Nah, jadi setiap tahun itu ada tradisi cukur, Ibu. Cukur gembel itu ya? Iya, Ibu. Gimbal. Itu tujuannya untuk apa? Tahu, Ibu. Soalnya udah dari Tradisi. dulu. Dari orang moyang. Nah, berarti kan ini sudah membuktikan bahwasanya setiap di masyarakat itu mempunyai tradisi yang berbeda-beda dan juga tujuan ataupun ciri khas yang berbeda-beda. Seperti yang di Mas Aswaga tadi apa? Tradisi mencukur Ya, Bu. rambut gimbal. Asal pernah dibantu asal Kenapa? Pernah dicukur, Ibu. Oh, namanya sekarang gitu ya. Gimbal. Oke. Kalau di Mbak Ratri tadi terkait dengan warungan. Iya, pantai. Panas. nah itu kan juga salah satu bentuk kita menghargai ciptaan yang kuasa ya, dan juga menjaga kelestarian alam. Nah ini salah satu poin dari tradisi, tidak hanya untuk menjalankan kelestarian dari nenek moyang kita, tetapi juga ucapan rasa syukur kita juga kepada Allah. Tapi dalam tanda kutip itu jika mengarah pada hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif sih. Hal yang positif. Hal-hal yang positif dan baik. Ya kan hal positif. Kemudian, udah lagi fokus. Selanjutnya, coba baca apa itu tradisi keluarga. Setelah membaca, coba analisis contohnya seperti apa di lingkungan keluargamu. Tradisi keluarga adalah kebiasaan atau praktek yang dilakukan secara berulang oleh anggota keluarga dalam jangka waktu yang panjang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya ada makan bersama, merayakan ulang tahun, dan juga liburan bersama keluarga. Betul nggak Bu? Kalau di tempat-tempat ada lagi nggak selain itu? Itu kan tadi yang di sini ya. Nah, itu kan Ya. sudah umum ya. Pasti setiap keluarga memiliki kebiasaan itu. Kalau kebiasaan yang lainnya, coba Saya. apa? Misalnya kan ada keluarga, misalnya saya kan udah meninggal, nah terus Iya. nanti diadakan pengajian Bu, kalau 3 hari sama 7 hari sama 40 hari itu kebiasaan di keluarga saya. Oke, kalau itu berarti maksudnya ke apa?
kritis dan menganalisis ya. Jadi kalian biar tahu maknanya itu apa. Kalau kalian nggak tahu bisa bertanya. Paham strategi nggak bisa orang Disiapkan bercerita Nggak bisa itu harus lupa ya. Ibu baru kali ini mau PPT panjang banget Bu. Iya tadi buru-buru. Atas orang bawa kayak atas kan. Baik, sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah video. Silakan nanti anak-anak tonton videonya dan cermati dengan seksama. Kemudian nanti masing-masing anak maju dan coba jelaskan pemahaman atau pembelajaran apa yang kalian dapat dari menonton video tersebut. Foto di situ. laptop aku boleh dicas nggak Bu? Ada yang jawab. Masih belum bisa. Itu bacaan aku ada bacaan itu ngomongan kalau si aku. Ini Bukan, Mbak itu ngomong pakai rese lagi. Kalau sambutan. Iya, bener-bener. Bisa, ayo anak-anak fokus ya, fokus untuk pembelajaran. Ini lagi berdiskusi itu loh, tradisi. Ibu, Ratri nggak memperhatiin yang Nanti fokus bisa fokus jalan Ibu, Ratri ngaku Bu. bentar. Nah, ini contoh dari tradisi keluarga. liburan. Apa? Saya sering makan Bu, saya sering makan. Kalau Kristen ya, saya tapi gembira. Saya habis dibaptis. Saya habis dibaptis. Nama saya Christian Bakri. Gembira Bapak Ibu Kristen. Bisa gitu. Sudahlah, Ibu cukup kayaknya ini kan contoh-contohnya. Sekarang langsung aja maju. Tadi kan sudah ada tuh contoh-contoh dari tradisi di masyarakat maupun di keluarga. Nah, silakan nanti anak-anak maju sampaikan. Kemudian berikan pendapat bagaimana sih cara kita menghormati kemudian memaknai nilai-nilai dari sebuah tradisi. Kita mulai dari tempat duduk paling belakang. Paling belakang ya. Dari Mas Rahmat, ya monggo. Sama Mas depan. Kayak gitu bebas. Coba. Gimana Bu? Nah, kita kembali ke pertanyaan dulu. Apa sih Rohmat? Rohmat itu nanya. Gue kan itu loh Bu, kita satunya Bob, kita satunya. Oh, bukan berarti itu yang biru. Mbak, ceritakan pengalamanmu terkait video tadi ataupun terkait dengan pengalaman yang pernah kamu rasakan di masyarakat ataupun di lingkungan tempat tinggal kamu. Tradisi yang ada itu apa, kemudian
yang kamu dapat itu nilai-nilainya itu apa dari tradisi tersebut gitu. Kayak di tempat saya itu adanya bacaan. Ada ke sana ke teman-teman. Adanya bacaan tuh. Terus jadi yang didapat itu sesama tetangga itu jadi lebih rukun dan lebih baik hubungannya gitu Bu. Oke, terus selain itu ada lagi nggak? Enggak Bu, cuma itu yang sering. Terus menurut kamu setiap orang itu wajib nggak untuk menghormati tradisi orang lain? Wajib Bu, kan harus toleransi. Toleransinya dalam bentuk apa? Contohnya seperti kalau ada yang lagi bacaan kita mengikut serta gitu Bu. Oke, kalau sejauh ini kamu bisa menilai dirimu sendiri sudah menghormati belum, misalkan teman kebiasaan dari teman-teman kamu yang mungkin suka berisik sendiri ataupun apa namanya mereka suka mengganggu kamu, itu kan sebuah kebiasaan. Nah, kalau menurut kamu hal-hal yang seperti itu perlu ditoleransi atau tidak? Enggak Bu, soalnya mengganggu. Nah, sikap kamu berarti seperti apa untuk menghadapi hal-hal tersebut? Pengen lempar kursi Oke, mungkin nanti untuk kedepannya jangan yang keras-keras. Mungkin kamu bisa mengedukasi teman-teman kamu atau enggak kamu jauhi teman-teman kamu aja. Ya kalau sekiranya kamu tidak menghindurkan mereka, kamu jauhi saja karena teman-teman yang ada di dekat kamu juga itu akan membawa dampak bagi kamu ke masa depan. Iya Bu. Itu mau Makasih ya Bu. Oke, siap. Silakan kembali. Ya, makasih Bu. Selanjutnya. Ayo Bu. Selanjutnya Mas Asfangga. Yuk, silakan. Ini Bu, apa Bu? Adiknya ke depan, ke teman-teman. Nah, pengalamannya apa dalam tradisi yang ada di masyarakat ataupun keluarga? Coba ceritakan kenapa kamu berpartisipasi ataupun merasakan langsung ataupun dalam kesehariannya yang memang kamu selalu melakukan hal tersebut. Karena kan tradisi itu kan gak hanya yang harus berbau kesenian, tarian, budaya. Iya Bu, ada Bu. Apa? Di rumah saya itu di sekitar saya Iya. itu ada tradisi namanya kubiah. Apa tahu kubiah itu kayak tradisi kalau hujan gede kan Bu, hujan gede, terus itu kan banjir ya Bu. Ya. Nah terus orang-orang tuh pada pergi ke ke Banjarmasin. itu. Nah itu untuk mencari ikan, soalnya ikannya kan terlalu. Oh, iya, Terus iya. itu berlomba di situ rame-rame. Itu namanya ikannya pada mendem Ibu. Nah, bener itu ikannya tadi diambil gitu Bu. Rame-rame di situ. Namanya tradisi kubiah. Oke, nilai positif apa yang bisa kamu ambil saat kamu mengikuti hal tersebut? Belajar apa? Saya itu mendapatkan ikan ya Bu. Mendapatkan ikan itu bisa buat makan gitu. Oke, berarti salah satunya dalam kita menghadapi sebuah budaya itu tidak hanya memberikan dampak positif terkait dengan lingkungan sosial ataupun terkait dengan apa namanya nilai moral, tapi juga ekonomi juga ya. Karena itu kan berarti kita mendapatkan ikan ya bisa dijual kan untuk bisa ekonomi. Oke, bagus bagus. Baik, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Yuk selanjutnya Mbak Ratri. Apa itu? Ceritakan pengalamanmu terkait dengan tradisi ataupun tradisi yang ada di masyarakat ataupun di keluargamu. Kalau di keluarga itu, kalau adik-adik saya sering Iya. ngomongin Bu. Oke. Bisa bekom saya Jumat Kliwon ya besok ya Bu. Terus saya sering dipamongin gitu, biar umur saya panjang, semuanya panjang, rezekinya juga banyak gitu. Kalau di masyarakat sering ada wayang Bu. Itu untuk yaitu bentuk rasa syukur masyarakat karena sudah diberikan apa ya? Itu hasil bumi yang melimpah gitu ya Bu. Kalau menurut kamu dari hal-hal yang tersebut yang sudah kamu lakukan selama ini, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang menurut kamu itu kamu rasa tidak bisa dijalankan? Kesulitan apa Bu? Ekonomi. Kenapa? Kenapa dengan ekonomi dan dalam menjalankan tradisi tersebut? Saya miskin. Berarti tradisi kamu itu memandang itu ya? Jadi gini Bu, kalau saya lagi nggak punya uang, tradisi selamatan itu nggak saya jalankan Bu. Jadi ditunda dulu karena nunggu punya uang. Kalau
Baik, berarti hal-hal yang seperti itu anak-anak sebenarnya tidak perlu kita jalankan ya, karena kita tidak menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Tetapi dalam masyarakat itu akan ya emang di Kristen diajarin hal seperti itu ya? Tidak ibu, kalau Tidak. itu nggak pernah puasa, harus makan terus. Oke, selagi hal-hal tersebut memberikan dampak negatif dan tidak realistis, anak-anak bisa menghindari hal-hal tersebut. Jadi gak semua tradisi itu kita bisa jalankan dan kita lestarikan ya. Harus dipilih-pilih betul. Kita harus punya pandangan yang terbuka. Oke? Baik, sudah kembali. Udah ya, saya sudah selesai dan masih ada agenda lain. Meskipun ada rapat, ya nanti rapat dulu. Jadi mungkin kita Oke, baik. Kita mungkin kesimpulan ya. Sebenarnya kita kalau ada pembelajaran itu harus ada yang menyimpulkan. Silakan mungkin perwakilan dari cowok cewek, Chandri dan Aisyah memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa baca di depannya atau menit aja waktunya nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya itu tentang tradisi puasa adalah kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh keluarga kita, contohnya seperti berliburan bersama pas hari libur atau memakan roti ulang tahun, perayaan ulang tahun. Terus kalau kebiasaan tradisi di masyarakat adalah kebiasaan yang turun temurun dan sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Oke, silakan Chandri bisa menambahkan kesimpulannya. Ya, menurut saya sama mudah sama seperti dari Pak Ais. Kalau tradisi itu tradisi yang mengembangkan keberatan antar warga, dari silaturahmi dan dari tradisi masyarakat dan dari masyarakat yaitu mengembangkan persaudaraan dan yang sudah dapat secara turun-temurun ya. Dan juga saya. Betul, baik. Kalau sejauh ini kalian berdua sudah melaksanakan atau melestarikan budaya-budaya tersebut atau tidak? Pasti. Secara tidak langsung sudah. Baik, alhamdulillah. Baik, berarti itu saja ya kesimpulan harinya. Kalau ada yang mau menambahkan untuk refleksi kita pada siang hari ini? Sudah cukup ibu. Sudah cukup. Baik, kita beri close tepuk tangan saja. Kembali. Terima kasih Bu. Baik, kita tadi sudah belajar terkait dengan apa itu tradisi, contoh-contohnya tradisi yang dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Dan harapannya semoga anak-anak tetap menjalankan hal-hal tersebut, tetap menjalankan melestarikan budaya-budaya yang ada yang tidak diturunkan sejak dulu oleh nenek moyang kalian. Tetapi sebagai generasi muda, anak-anak juga harus memiliki pandangan yang terbuka. Mana tradisi yang harus tetap dilestarikan, mana tradisi yang buruk dan tidak memberikan dampak positif. Karena apa? Karena itu juga kebaikan, demi kebaikan anak-anak juga, demi menjadi generasi emas, generasi yang sehat, generasi yang berkualitas, sehingga kita nantinya bisa menuju Indonesia emas 2045. Nanti kita masih ya. Ya betul. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita harus baca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu, banyak salah dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.